Assalamualaikum Kang Mas Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu. Nggih. Kang Mas Mansur di sini akan menerangkan salah satu karya Kang Mas Mansur berupa kereta, lukisan kereta atau miniatur kereta yang diberi tema kereta kehidupan di Jawa Dwipa. Nggih, monggo. Sebelumnya saya menyampaikan karya saya. Jadi saya mau mengucapkan atau saya mau mengeluarkan kata-kata luhur. Semoga bermanfaat bagi pemirsa semua dan semoga ada keberkahan untuk masa yang akan datang. Dan sebelumnya nanti setelah saya menceritakan, karena di sini sama-sama belajar juga tanya jawab, bila mana ada kata-kata yang tidak berkenan dimohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu. Nyawiji kang luhur pakarti suci ing pakarian sejati, binusanan datan sifat kang sejati, kadunungan kamulyan, binusanan sifat wicaksana lan adil kang dadi langgenge sekabehane putra ayah. Raraget seri lan ati bisa ndadekaken lengsere dunung njur ganti kang anyar. Luwih sae lan suci ana pakaryan kang bener-bener luhur. Boten raja, boten ratu, salah. Adil ning atase adil, ning atase bawana. Suci ning atase suci, ning atase bawana. Ingsun sinau rasa sejati marang Gusti Allah. Lalantar leluhuran wonten ing bawana jagat iki kersane Allah. Matur suwun. Nggih. Nggih Mas, niki Mas Mansur kan membuat sebuah karya yaitu kereta kencana. Bisa dibilang kalau orang awam itu bilangnya kereta kencana. Ya. Ini adalah kereta kehidupan. Nah, bisa dijelaskan konsep atau maksud dari lukisan atau miniatur kereta kencana ini, Mas? Gini ya, karena saya merintis ini, kereta ini mulai 2011 akhir, kalau saya hitung sampai 8 tahun. Jadi satu windu. Jadi kereta ini memang saya dapat petunjuk atau doa saya yang saya wujudkan sebagai kereta ini. Saya merintis semua ini bahan dari akar. Nah, akar ini termasuk ya akar tapi kayak tumbuhan ranting itu, tapi akar yang menjalar. Jadi panjangnya ada yang 100 meter. Gitu kan tumbuhnya ya. Jadi saya simpulkan, karena kalau di syariat itu kan ada yang namanya ayat ya. Karena yang saya bikin ini saya berpedoman dari alam semesta perpaduan. Jadi kata-kata ayat kalau di dalam Al-Quran, kalau di dalam raga manusia ini adalah saraf. Kalau di dalam alam semesta akar atau oyot.
oyot kalau saya sambung-sambung menjadi sambung oyot. Makanya di Jepara ini ada desa Sambung Oyot. Mungkin dulu saya udah pernah jalan keliling, emang yang berada atau ada nama desa Sambung Oyot itu cuma di Jepara. Iya. Ya, jadi saya kesimpulan itu, saya selalu belajar dari alam semesta dan pengalaman menurut saya pribadi ya, bahwa oyot itu akar yang paling kecil, tapi bisa mewujudkan suatu cinta damai, kedamaian. Ya, jadi oyot pun bisa jadi radikal juga ya, yang kemarin saya omongkan. Karena oyotku kadang-kala memang tugasnya dia kan mencari makan ya, mencari air. Tapi ada yang keluar dari tanah, itu yang saya sebut termasuk ayat ini, oyot ini bisa jadi radikal gitu. Makanya kesimpulan oyot ini secara filosofi emang dikatakan seperti ada kesinambungan. Ya, kesinambungan dalam arti ini kesinambungan apa ya? Alam semesta dengan manusia. Contohnya saraf juga ya. Kalau saraf ini kita ini putus katakan, tetap kita itu kan organ kita kan nggak sempurna sih. Dan semua ini saya padukan dari antaranya ayat, saraf, oyot. Nah ini supaya saya ini bisa mewujudkan suatu ciptaan Tuhan atau suatu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan keagungan. Walaupun oyot ini dianggap manusia sampah, jadi saya bisa wujudkan suatu kereta. Kenapa oyot ini kok dianggap sampah? Sekarang contohnya ya, sekarang banyak akar-akaran yang kayak gini di ladang ataupun di sawah. Manusia kan selalu benci, selalu ditebangi, selalu dibakar ya, seperti itu. Katanya tidak ada hasilnya, bahkan sekarang malah dibakar mau diganti tumbuhan sengon laut ya, kan lebih cepat. Nah, itulah seperti manusia selalu berpikir itu ingin penghasilan yang instan, kepingin cepat. Nah, itu buat pelajaran saya sendiri waktu itu. Akhirnya saya itu bisa mempunyai inspirasi kayak gini loh Kang. Jadi saya tuh tetap mengambil hikmahnya semua ini. Jadi antara perwujudan dengan doa saya dan gerak-gerik saya dengan analisa saya pribadi, alhamdulillah bisa terwujud di situ. Nah ini pun belum lengkap. Sebetulnya ini kan mulai depannya ada kudanya 4, ini baru 2. Ya kan? Makanya di situ ada lambang kehidupan kalau orang Jawa maksudnya pun ada naga 5 itu. Ya, naga 5 itu menandakan bahwa masyarakat Jawa itu selalu mempunyai paham atau hari yang namanya Nogo Dino, Nogo Gini, Nogo Rojo, gitu loh kan. Jadi kalau orang Jawa kan mayoritas kan seperti itu kan. Dan belakangnya pun ada tali wangsul, kembali semua ke maksudnya ke Jayadwipa. Dan juga pintu ini pun juga ada pelambang kembang Joyokusumo. Oh itu kembang Joyokusumo itu ya. Jadi lengkap. Walaupun kita itu hidup di desa, asal kita itu enteng tangan dalam arti meringankan tangan untuk bekerja. Ada peribahasa, dia ada rotan akar pun jadi kan seperti itu. Oh iya betul. Jadi alhamdulillah saya itu bisa walaupun keadaan kita itu keadaan memprihatinkan dulu ya. Jadi saya bisa untuk mencapai dengan cita-cita saya dengan kesungguhan, dengan keikhlasan bisa terwujud kereta ini kan. Di situ. Dan dengan proses yang sangat lama. Iya, 1 window. Wah.
lama sekali. Lama. Alhamdulillah mulai akhir 2017 karena banyak saudara yang datang ke sini. Alhamdulillah sampai 2020 pun terwujud ini. Iya, iya. Banyak yang bantu, yang nemeni. Alhamdulillah. Ini juga rodanya asli ya? Iya, rodanya. Rodanya asli. Emang benar ini kalau ndak kendak Tuhan ndak bisa benar itu. Saya pun kalau sadar itu ya gimana ya. Iya, iya ini kalau misalkan dikerjakan dengan orang yang punya biaya pun, wah biayanya ya mungkin lebih cukup ya, iya, lebih cukup. betul. Lebih cukup. Iya, iya, iya. Semoga aja yang saya bikin kereta ini ada pencerahan masa yang akan datang. Karena gimana ya, saya ini benar-benar merintisnya lama sekali. Dan di dalam itu juga ada tempat duduknya juga ya, ada joknya bahkan ya. Betul, betul. Ini bisa jalan Kang ini, bisa jalan kalau ada kuda ditarik, bisa beneran jalan. Ini. Oh, bisa jalan. Sampai sasisnya itu juga bener-bener asli iya, kan ini ya. Ini bisa dibilang kalau misalkan kita aplikasikan, misalnya kita jalankan ini lebih bukan miniatur ini ya Mas ya, lebih 1 banding 1 ini ya. Betul, betul. Bisa. Iya, iya, iya. Terus yang di atas sana itu kan melambangkan zaman dulu kalau Garuda kan bilangnya Jatayu ya. Saya tuh dibilangi leluhur, benar artinya kalau secara umum, maaf saya kurang tahu ya. Jadi saya itu memang ada ditutur dan saya itu selalu mentaati birrul walidain lah ya. Selalu saya mentaati lah, itu gambar Jatayu yang di atas itu. Burung itu, burung Jatayu. Oh. Burung Jatayu itu, tapi itu lebih bukan Garuda ya Mas? Ya, iya kalau sekarang emang yang dikatakan Garuda lambang negara itu emang. Oh, emang itu. Kalau dulu kan orang-orang Jawa itu bilangnya Jatayu. iya, iya, iya. Nggih. Terus belakangnya ini tempat apa ya? Tempat untuk apa sih ya, cara kalau zaman sekarang dibilang apa ya, tempat apa kita katakan kalau membawa bagasi. Oh, ada bagasinya. Itu juga ada pintunya di situ. Oh. Ini juga lengkap loh, ada lemnya juga, ada rem ini. Oh. Kalau situ remnya juga kayak mobil pancatan ya. Iya. Berarti ini terdiri dari 5 naga, ada Jatayu juga. Ya. Yang terbuat dari akar ya. Iya. Itu kudanya baru 2. Baru 2 emang ya. Tempatnya ini kan belum muat ya. Ya enggak tahu masa yang akan datang. Makanya sekarang ini mulai saya disuruh bekerja, siapa tahulah dapat hasil untuk kekurangan ini bisa mencukupi itu. Iya. Jadi syukur alhamdulillah udah ada izin untuk bekerja. Ya kayak gini aku juga kan enggak tahu gitu. Ya. Oke.